Stresor itu bisa juga karena mungkin kurang tidur, makannya juga nggak benar atau kurang olahraga dan sebagainya. So itu yang harus kita maintain, make sure that kita keep healthy. Tapi kalau saya ya biasanya lagi suntuk gitu kan, saya melakukan wisata hati di kantor itu. Makin banyak kita melayani customer kita, and if we can ensure that they do well, then we automatically will do well. Satu pelapak kita, mitra kita, yang kita sempat ngobrol offline, saya main dong ke ininya. Berkunjung. Saya main ke warungnya. Gitu. Ya saya akhirnya end up ngobrol sama beliau 1,5 jam. Dia cerita kisahnya, ini kisahnya sangat mengharukan lah ya. Bukalapak pengen jadi tempat ya tadi kalau misalnya mau dagang, gak usah mikir lagi kayak oke, nanti nyari barang di mana, mau dagang apa gitu. You can as long as you have access to sinyal. Kalau HP boleh pinjem. Oke. Asal ada sinyal, then you can start the business. Masih banyak hal yang dilakukan seperti yang kayak Pak Rahmat bilang ya. Sebenarnya kalau kita turun ke bawah, karena memang DNA-nya Bukalapak tuh is a very local. You understand the market yang memang yang tadi Indonesia itu kan bukan hanya 5 kota besar yang kalau pada umumnya mungkin men-serve 70% resultnya dari situ, tapi justru ya how you can actually serve the underserved yang ada di bawah justru kan. Apa sih tantangan terbesar untuk ke sana? Ya jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin kita sih ya dalam perjalanan Bukalapak ini salah satu hal yang menjadi challenge itu adalah menceritakan cerita ini gitu. Okay. Karena kalau kita cerita teknologi kadang-kadang ada temptation gitu ya untuk you have to be very big, you have to dominate the market and raise a lot of money gitu kan. Ada kayak patternnya kan. Sementara kalau kita ngelihat ya of course kita mau gede, of course kita juga mau punya bisnis yang sustainable gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga the way we see it is that kita pengen makin banyak kita melayani customer kita, and if we can ensure that they do well, then we automatically will do well. Karena ibaratnya kesuksesan kita itu bergantung dengan kesejahteraan mereka gitu ya. Yeah. Ya itu kadang-kadang yang mungkin slightly different ya dengan kadang-kadang ada yang bilang ya basically you have to win the end user. Ya kan. So get the end user. Kalau kita di Bukalapak, kita bayangan kita adalah if we get this merchants, we get these merchants and we make them do well, kita bisa kasih mereka tools, cara dan sebagainya, hubungan kita akan lebih sticky, hubungan kita lebih baik, dan ya kita jadi punya banyak teman untuk sama-sama cari end user nih. Iya. Ya, dan hubungannya akan lebih lebih sustainable gitu. Iya. Dibanding kayak ini platform through very aggressive misalnya cara-cara yang lain ya mungkin dia jadi user kita untuk sementara, tapi habis itu dia mungkin loyalitasnya belum tentu gitu kan. Kalau misalnya nanti ada lagi yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah kita touch with the people that they love and trust gitu ya, and we help these guys, ya mungkin hubungannya akan lebih baik gitu. Itu yang kita coba lakukan di Bukalapak. Nah, tapi all that konsep untuk menjelaskan ini somehow memang harus butuh ya mungkin seperti kayak waktu kita sekolah ya, harus berkali-kali berulang-ulang sehingga orang bisa mengerti dan paham gitu. Jadi dari telinga diproses turun ke hati. Karena bisnis is not just about transactions kan, tapi kan ada ya macam-macam lah, ada relationship, ada trust dan seterusnya. Oke. Kalau dilihat dari growth-nya kan 2020, sekarang 2021, dan kalau kita melihat dengan contohnya unicorn lain yang ada di Indonesia, if you want to go bigger, berdampak lebih besar, reach out kan lebih besar, salah satu caranya nih sebenarnya bukan hanya raise fund, tapi by going public. IPO termasuk salah satunya. Apakah itu juga salah satu yang akan dilakukan oleh Bukalapak? Jadi kalau kita ngelihatnya sih ya, Bukalapak itu akan selalu mencari cara supaya kita bisa tumbuh berkembang ya.
melayani customer kita dengan baik, dan tentunya ya butuh modal, butuh support dan sebagainya juga dengan baik. Ya kita sih open minded ya. Open minded kalau untuk hal-hal seperti itu mungkin nanti kita minta support aja dan doa aja, semoga kita dikasih yang terbaik buat Bukalapak. Amin, amin. Pasti selalu ada waktunya ya. Pasti. Yang paling penting sekarang ya fokus ke mitra yang tadi mengubah bukan hanya e-commerce tapi menjadi all commerce, dan yang paling penting ya sekarang make sure bahwa mitra-mitra ini benar-benar bisa merasakan manfaatnya dan at least mereka juga bisa bergerak. Karena kalau nggak ada yang menggerakkan, mereka ya ini juga akan menghancurkan semua ekosistem yang ada di Indonesia kan. Ya ini ya tadi kita perlu support gitu kan. Jadi tadi keberpihakan. Mungkin warung-warung ini mungkin salah satu yang paling agak ketinggalan ya selama beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita cerita e-commerce, online marketplace kan udah lama ya, 11-12 tahun dilayanin. Mungkin dari retailing juga cukup banyak ya. A lot of infrastructure effort udah dibuat di situ. Food delivery juga sekarang maju gitu-gitu kan. Ya mungkin warung ini bisa dibilang just recently. Kita aja di Bukalapak mungkin sebagai salah satu pioneer itu mulainya 2016-2017. Dibanding e-commerce kita kan yang mulai dari 2010 ya. Jadi PR kita masih panjang, masih banyak banget, dan kita masih ngelihat ini sebagai satu hal yang runway-nya gitu ya, atau headroom-nya masih tinggi banget karena so many things yang bisa kita bantu sediakan. Dan begitu kita ngomong warung, kita cerita adalah sebenarnya infrastructure in a community kan. Dan begitu kita basically upgrade this infrastructure, orang-orang yang di sekitarnya juga akan secara nggak langsung akan menikmati. Betul. Bisa dapat akses tuh. Semuanya juga naik kelas. Ya, bisa akses ke commerce, dapat nyari barang juga lebih mudah. Service juga lebih gampang dan sebagainya. Jadi ya this is actually very interesting time for us. Betul, betul. Maksudnya ya, dan pandemi ini memang sementara, tapi perubahan yang kita lakukan di saat-saat pandemi itu efeknya selamanya gitu. It can be a game changer dan panjang. Oke, terakhir yang ingin saya tanyakan, karena saya yakin situasi sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk semua orang, buat UMKM, buat warung, buat pengusaha, buat pemimpin perusahaan, seringkali pasti ada beban berat gitu yang harus ada di pundak masing-masing, ya kan? I'm sure you definitely experience that juga. Tapi how do you keep motivated, dan bagaimana caranya kalau lagi stres? Pernah stres nggak sih? Kalau lagi stres, gimana caranya untuk tetap bisa optimis, bangkit lagi, coba lagi? Iya ya. Jadi ada beberapa hal ya mungkin bisa dilakukan kalau saya. Yang pertama satu hal mungkin yang intrinsik ya di diri sendiri ya, tentunya kita harus coba balance. Karena kan stresor itu bisa juga karena mungkin kurang tidur, makannya juga nggak benar, atau kurang olahraga dan sebagainya. So itu yang harus kita maintain, make sure that kita keep healthy. Tapi kalau saya ya biasanya lagi suntuk gitu kan, saya melakukan wisata hati di kantor itu. Wisata hati saya adalah saya biasanya ngobrol sama our customer, sama mitra-mitra, sama pelapak ya. Dan seneng aja ya, walaupun sometimes mereka komplain gitu, atau mereka butuh ini butuh itu. Tapi buat saya kalau mereka ngomong berarti kan mereka peduli terhadap kita. That when they say something means that we are relevant for them and they want us to be better kan, lebih baik. Kadang-kadang juga ada yang cerita-cerita bahwa dia punya hidup bisa berubah dengan adanya produk kita gitu kan, dan itu buat saya sangat this is why I'm working gitu kan, so hard gitu. Saya menghandle all this stress tapi karena itu gitu. Ini kemarin ada contoh aja, saya hari Jumat lalu itu ke Solo, ada undangan dari kementerian urusan kartu prakerja gitu kan. Kebetulan ada satu agenda jadi nggak jadi gitu, karena COVID. Saya bilang oke, ini ada satu pelapak kita, mitra kita yang kita sempat ngobrol offline. Saya main dong ke ininya. Berkunjung. Saya main ke warungnya. Gitu. Ya saya akhirnya end up ngobrol sama beliau 1,5 jam. Dia cerita kisahnya, ini kisahnya sangat mengharukan lah ya. Jadi dia awalnya pengusaha warung, membangun, udah lumayan lengkap, tiba-tiba warungnya kebakaran, habis.
Terus dalam masa itu dia bingung mau ngapain, dia didatangin sama salah satu sales mitra Bukalapak kita. Dan dia mulai dengan modal berapa, dia bilang 200.000 gitu ya, jualan pulsa listrik segala macam. Dan sekarang dia udah balik lagi gitu kan, bangkit, dan sekarang udah jadi apa ya, kayak informal leader lah di pasar itu. Dia ketua ibu ketua RT juga di daerahnya dan sebagainya. Jadi dengar ceritanya itu kayak ya ini something, this is why we build all this juga. Dan ya itu sih ini saya biasanya untuk biar lebih termotivasi lagi gitu. Dan berarti memang selalu ada kesempatan untuk mereka yang nggak pernah menyerah dan selalu cari jalan kan. Buktinya asalkan kadang kita nggak tahu bahwa kesempatan itu ada di mana-mana. Kesempatan itu terbuka, cuma kadang-kadang pikiran kita aja yang nggak terbuka untuk menerima kesempatan itu. Absolutely. Dan kita di sini ada untuk itu. Jadi saya kemarin lihat nih ada anak-anak bikin video ya, video buat mitra Bukalapak, dan ada quote-nya yang saya kalau dengar itu jadi ini bener bagus banget nih. Ceritanya ada orang dia bilang ke anak kecil gitu, kamu itu punya kita gitu. Maksudnya you have us. Ya, you have Bukalapak nih ya. Bukalapak pengen jadi tempat ya tadi kalau misalnya mau dagang, gak usah mikir lagi kayak oke, nanti nyari barang di mana, mau dagang apa gitu. You can, as long as you have access to sinyal. Kalau HP boleh pinjem. Asal ada sinyal, then you can start the business. Ya, mau online atau mau jadi mitra, it's up to you gitu kan. Mau jadi agen kirim uang, mau apa. Dan of course kita nggak bisa mendikte orang itu mau usaha apa, karena manusia itu kan sangat dinamis, sangat kreatif. Dia tahu di daerah situ yang cocok apa. Tapi what we can do is we can help them improve lewat teknologi yang kita buat. Dia can be more dan bisa lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih bisa dapat bisnis yang lebih besar lagi dan sebagainya. Dan ini kita ya mitra Bukalapak itu salah, dan of course on Pelapak juga banyak banget kisah-kisah seperti itu ya. Ya kayak kita sempat sampel-sampel juga, Pelapak banyak yang profitnya tiba-tiba naik jadi 3 kali gitu kan. Jadi like ini jadi is becoming very real gitu ya. Bukan hanya kita bikin-bikin gitu kan. Ini ya ini is our our cross gitu to bear ya. Basically ini something yang buat kita privilege buat Bukalapak untuk berada di posisi ini, membantu menyediakan teknologi supaya UMKM tadi bisa lebih baik lagi, bisa naik kelas. To serve the underserved, melayani orang-orang yang selama ini kurang dilayani. Kurang terlayani. That's very nice. Thank you sekali lagi sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi ide, berbagi harapan. Wow, banyak banget sebenarnya yang saya sendiri pun juga belajar banyak, dan saya percaya bahwa ya di hidup ini gak ada yang kebetulan sih. Apapun juga yang kita lakukan, ya asalkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya itu pasti akan membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi, dan yang kita lakukan itu juga pasti akan berdampak dan meninggalkan jejak. Ya itulah yang sudah dilakukan oleh seorang Mamat katanya ya, yang sebenarnya Pak Rahmat yang sekarang sudah menjadi CEO dari Bukalapak. Thank you, it's a pleasure. Sama-sama. Thank you sekali lagi buat Pak Rahmat Kaimudin yang sudah berbagi. Setiap orang pasti punya cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Pak Rahmat hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.